Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dalam masyarakat di mana agama dijunjung tinggi atau masyarakat yang religius, masyarakat yang beragama, Tuhan sangat mudah dijual. Agama sangat mudah dijual. Masyarakat bisa diiming-imingi Tuhan dan agama. Tuhan bisa menjadi alat politik. Misalnya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Agama bisa dijadikan alat untuk mendukung calon pemimpin tersebut. Huru-hara atau keadaan kacau atau chaos bisa ditimbulkan dengan menggunakan agama atau atas nama agama atau menggunakan Tuhan, saudaraku. Jadi di masyarakat yang beragama, di mana agama dijunjung tinggi, masyarakat religius, masyarakat beragama, agama itu mudah dijual. Tuhan itu mudah dijual, saudara. Coba kalau di negara-negara atau masyarakat yang agama tidak dijunjung tinggi, sulit orang menggunakan nama Tuhan atas nama agama, melakukan suatu kegiatan. Juga di Indonesia ini, saudara, Tuhan itu mudah dijual. Agama mudah dijual. Maksudnya begini, dijanjikan kepada orang atau masyarakat, kalau percaya Tuhan, memberi persembahan, nanti rezekinya bagus. Ya. Tidak sedikit gereja yang menjadi kaya dan pemimpin-pemimpinnya atau pendetanya kaya-kaya sekali karena menjual Tuhan di situ. Menjual Tuhan. Dan banyak orang yang menjadi korban, dibodohi, saudara. Kasihan kalau itu masyarakat kecil, kurang berpendidikan, ekonomi juga lemah, ya. Lalu dibohongi, ya saudara. Tuhan itu segalanya memang. Agama menjadi media atau sarananya atau kendaraannya. Tetapi Tuhan harus diajarkan dengan benar. Banyak orang tidak bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Sebab kalau itu dibuktikan bahwa ajaran benar itu membawa orang ke surga, ajaran yang tidak benar itu membawa ke neraka. Itu pembuktiannya nanti setelah mati. Siapa yang tahu kalau begitu, saudara? Ya, ajaran yang benar itu, ya, ada orang berkata, membuat jemaat lancar, rezeki bagus, rezekinya ya
diberkati usahanya. Tapi kalau kita lihat agama lain yang juga memperkenalkan Tuhannya, saya tidak mengatakan menjual Tuhannya ya, juga penganutnya kaya-kaya, jadi pemimpin, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Sedangkan orang Kristen ternyata tidak berhasil kalau soal menjadi pemimpin negara. Ada juga sih beberapa. Ternyata orang-orang kaya bukan orang Kristen atau sebagian besar bukan orang Kristen. Coba saja saudara teliti. 1-2 Kristen mungkin ya. Kalaupun Kristen mungkin ya, Kristennya juga belum tentu benar. Memeras pengusaha lain, kolusi dengan pejabat. Iya. Malah ada orang berkata, ada pengusaha Kristen kalau hari Senin sampai hari Sabtu menipu orang. Tapi kalau hari Minggu menipu Tuhan. Dia ke gereja. Bisa kaya begitu, kata orang ya. Begitu. Tapi masuk akal sih saudara. Orang-orang kaya di dunia ini yang super kaya, ternyata bukan orang Kristen, orang Yahudi yang bukan orang Kristen, orang beragama non-Kristen. Kalau pembuktian ajaran itu mujizat, ternyata sekarang di luar agama Kristen juga ada mujizat, saudaraku. Jadi bagaimana ya untuk membedakan gereja yang benar dan gereja yang tidak benar? Yang ajarannya benar dan yang tidak. Saya beritahu ya saudara, karena saya ada di lingkungan ini sejak saya masih remaja, dan belajar melihat semua keadaan atau dinamika hidup ini. Makanya tidak jarang orang masuk sekolah Alkitab itu karena mau berkarir. Setelah sekolah Alkitab jadi pengerja, nanti jadi pengurus, jadi pembantu pendeta, setelah diangkat jadi pendeta muda, jadi pendeta penuh, mikir bagaimana punya gereja ya. Dia juga mau bisnis. Iya, jadi pemimpin, jadi gembala itu bisa ngatur duit, bisa dapat duit. Lalu bikin gereja deh. Supaya gerejanya rame, dia mesti jelekin pendeta sebelah. Supaya anggotanya pindah. Pedagang saja kadang-kadang tidak berbuat begitu, saudara. Tapi pendeta bisa buat begitu. Memang mungkin pendeta sebelah jelek mungkin. Tapi etika kehidupan tidak begitu mestinya. Kalau di daerah sudah sering terjadi, kita kirim pengerja, lalu jadi pengerja di gereja itu. Ya. Syukur-syukur menikah dengan anak pendetanya. Dia bisa mewarisi gereja tersebut. Tapi kalau tidak menikah dengan keluarga pendeta, dia cari itu
entah sengaja entah tidak, majelis yang kecewa, jemaat yang kecewa, dikumpulin lah. Lalu kudeta, pindah. Padahal pengerja ini dulu sekolah ke Jakarta pun dia yang kirim mungkin. Udah dijelekin lah itu Bapak Gembalanya. Supaya anggotanya bisa ditarik, dibawa. Dan itu sudah jadi fenomena di kalangan gereja. Khususnya karismatik ya. Khususnya karismatik. Godaan itu ada juga di dalam diri saya, saudara, waktu masih muda. Puji Tuhan kita sudah melewati itu. Sekarang lihat muka saudara yang polos-polos begini nih ya. Polos artinya pokoknya los. Ya terbeban saudara. Bagaimana saudara benar-benar menemukan Tuhan. Itu tanggung jawab kami. Saudara menemukan Tuhan. Tuhan yang benar. Bukan hanya mengajar Tuhan, Tuhan ini begini, begitu. Tapi benar-benar menemukan Tuhan. Saya tidak yakin saudara ini semua sudah menemukan Tuhan loh. Mungkin saudara menemukan agama Kristen, mungkin juga punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi belum menemukan Tuhan sendiri. Jangankan saudara ya, mahasiswa sekolah teologi atau bahkan jadi pendeta, sudah jadi pendeta, belum tentu loh menemukan Tuhan. Ini nggak jelekin saudara, ini pengalaman. Dan pengalaman yang paling bisa saya lihat itu diri saya sendiri. Orang yang menemukan Tuhan itu yang pertama, itu karakternya pasti bukan unggul, sempurna. Ya tidak sekaligus jadi sempurna saudara. Baik banget gitu, baik banget gitu. Seperti Allah sendiri. Makanya Tuhan berkata, Tuhan Yesus, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Kita kan melihat diri kita sendiri, saudara. Dulu dengan sekarang bedanya apa gitu. Dulu sekarang sama pinternya. Atau sekarang lebih pinter bicara mengenai Tuhan. Tapi karakternya bagaimana? Waktu kita dibuat marah atau kesal, gimana reaksi kita? Kalau Tuhan Yesus itu mengampuni loh. Mengampuni. Musuh saja diampuni. Didoakan. Bukan dikutuki. Jadi kalau hanya menjadi orang baik itu belumlah ukuran bahwa dia menemukan Tuhan. Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 48. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna. Harus loh, mesti loh, kudu. Ya, harus. Kalau saudara tersinggung masih marah, disakiti orang masih mengumpat, mungkin Anda belum ketemu Tuhan tuh. Kalau ketemu Tuhan itu kita jadi takut gitu saudara. Kita jadi menghormati Tuhan. Pasti jujur, nggak mungkin nggak jujur. Ya, mau nipu sedikit saja takut saudara. Ya, mau nipu dikit aja takut. Mau tidak jujur dikit saja takut saudara. Ya. Kalau orang ketemu Tuhan itu menjadi suci saudara. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 16.
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau saudara ke gereja tidak menjadi kudus itu bisa gerejanya yang salah atau saudaranya yang memang tidak mau berubah. Kudus itu indah sekali, saudara. Berkarakter seperti Tuhan itu indah sekali. Makanya kalau gereja yang benar itu terus mendesak jemaat terus untuk hidup suci. Kesucian itu harta, saudara, harta. Sekarang, saudara yang hidupnya suci tidak berbeda dengan orang yang hidupnya tidak suci. Dan Tuhan sering biarkan itu. Supaya motivasi saudara hidup suci itu benar. Kalau saudara hidup suci terus rezekinya menjadi lebih lancar, tubuhnya tidak pernah sakit. Jadi motivasinya nanti hidup suci untuk itu salah. Hidup suci itu tujuannya menyenangkan Tuhan. Hidup suci itu artinya begini loh saudara. Kita kalau mengambil keputusan, bertindak, berpikir, berperasaan itu persis seperti Tuhan. Kalau Tuhan Yesus jadi saudara hari ini, saudara lakukan apa? Nah itu. Dan kalau saudara lakukan tepat, itu Tuhan disenangkan. Kalau hanya jadi orang baik, belum membuat Tuhan puas. Tapi tentu juga tidak membuat Tuhan duka. Ya, tapi untuk orang percaya itu harus sempurna. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, kita pertimbangkan. Kalau Yesus hidup di zaman sekarang ini, lakukan ini tidak menghadapi masalah ini. Atau begini saudara. Saudara kan mau masuk surga nih. Katakan amin. Kalau saudara mau berbuat sesuatu pertimbangkan begini. Kira-kira di surga saya lakukan ini enggak? Atau ada orang melakukan ini enggak? Saya bukan hanya ngomong, saya praktek saudara. Saya mau melakukan sesuatu, saya berpikir di surga ada nggak orang yang melakukan ini? Kalau enggak ada, wah saya lakukan, saya bisa nggak ada di surga. Tiap hari selalu ada kasus, selalu ada peristiwa di mana kita harus menentukan sikap. Ini kalau Yesus hidup di zaman sekarang melakukan ini tidak? Wah tidak loh, ya jadi jangan lakukan. Lalu gimana Tuhan? Minta petunjuk Roh Kudus, betul. Atau kalau kita mau melakukan suatu hal, ya di surga kira-kira ada tidak perbuatan ini? Tidak ada yang mengajar saya soal ini tadi yang terakhir ini. Saya dapat sendiri saja saudara, ketika mau bertindak, nanti di surga ada nggak perbuatan macam ini? Itu saya nggak pernah baca buku dan tidak pernah mendengar orang berkhotbah begitu atau mengatakan itu. Itu saya dapat sendiri, mungkin ada orang dapat juga, tapi saya pikir begitu ya. Jadi ketidakjujuran sekecil apapun, kalau laki-laki ya, genit sekecil apapun tidak dilakukan. Karena di surga tidak akan ada yang begitu. Orang yang bertemu Tuhan itu hidupnya agung sekali, saudara. Makanya saudara diajak untuk berdoa setiap pagi, lalu ada doa pribadi juga. Lalu saudara mendengarkan khotbah, itu semua dalam rangka supaya saudara bisa bertemu Tuhan. Tiap pagi mulailah dengan bertemu Tuhan.
Mulailah harimu dengan bertemu Tuhan. Berdialog, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Setiap hari minimal 30 menit saudara ya berdoa seperti meditasi gitu saudara. Nah saudara baru ketemu Tuhan tuh. Saudara akan bisa dibimbing Tuhan untuk memiliki kehidupan yang suci. Kalau mengambil keputusan salah, waduh kita gelisah saudara. Ya. Jadi kalau saudara tidak bertambah suci, hidupmu tidak agung, belum bertemu Tuhan, belum. Pendeta mau sehebat apapun dia, kaya, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, gelarnya tinggi. Kalau tidak seperti Yesus, pasti tidak beres. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan, ya dirugikan, disakiti orang, mau dilatih seperti Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, mengampuni, mendoakan. Kalau tidak pernah ketemu yang begituan, ya saudara kan tidak bisa berlatih bagaimana mengasihi musuh. Hanya mengasihi orang yang mengasihi saudara, ya gampang itu. Ayo temui Tuhan, nanti Tuhan akan membimbing saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara. Ya. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Temui Tuhan dan jadilah berubah. Kesucian itu harta kita. Sekarang kelihatannya sama dengan yang lain. Tapi nanti di kerajaan surga, wah ternyata itu harta. Ya, ibarat semacam buku giro begitu, ada tiap kali ditulis tuh. Nanti tinggal diuangkan itu, di surga itu tinggal diuangkan. Ternyata itu kekayaan. Orang yang hidup suci itu beruntung banget, teraniaya kadang-kadang atau sering, tapi beruntung. Yang kedua, kalau Anda ketemu Tuhan, Anda pasti berkorban bagi orang lain. Tidak mungkin tidak berkorban. Tidak mungkin tidak mengasihi sesama, tidak mungkin. Karena Allah itu kasih. Karena Allah itu kasih, maka saudara, orang yang memiliki bertemu dengan Tuhan itu pasti kasih terhadap sesama. Kalau tadi kesucian terkait dengan perbuatan ya, tetapi sekarang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan sesama dalam hal memberi pengorbanan ya. Tidak mungkin saudara orang yang bertemu Tuhan tidak mengasihi sama. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya kita juga harus minta hikmat Tuhan ya saudara. Kasih itu bukan berarti kita selalu memberi uang. Kadang-kadang ada orang yang kita beri uang tambah malas, tambah rusak. Tapi ada orang yang memang tidak berdaya yang harus kita beri uang. Kita bantu saudara. Saudara tahu enggak orang di luar Kristen pun banyak yang mengasihi orang lain.
seperti dirinya sendiri, benar. Nah, kalau kita itu kasihnya bukan hanya mengasihi sesama seperti diri sendiri, mengasihi orang karena kasih Allah. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, dan kita menjadi sarana di dalam tangan Tuhan untuk mengasihi orang lain. Jadi perasaan Tuhan itu diterjemahkan. Perasaan orang lain itu diterjemahkan atau diwujudkan di dalam hidup saudara. Jadi kalau orang pelit itu enggak mengenal Allah. Orang tidak pelit saja belum tentu mengenal Allah, belum tentu. Banyak orang tidak pelit, tapi kalau pelit pasti nggak mengenal Allah. Orang tidak pelit belum tentu mengenal Allah. Karena banyak orang dari kecil memang dilahirkan dari keluarga yang punya gen, punya keturunan suka menolong ya. Orang tidak pelit belum tentu mengenal Allah. Orang pelit pasti tidak mengenal Allah. Orang yang ketemu Tuhan itu melihat orang yang tidak, melihat orang yang binasa bakal masuk neraka, terbeban untuk menyelamatkan. Memang yang jadi masalah kalau itu pasangan hidup sendiri, berat. Orang tua, ya, anak-anak, kita harus menyelamatkan mereka. Family, siapa saja ya, pegawai kita pun ya, tidak harus menjadi Kristen, tetapi dari kelakuan baik kita, karena mereka memang bukan umat pilihan, bisa menjadi teladan, kita jadi teladan, jadi contoh. Mereka nanti akhirnya juga baik kepada orang. Kalau mereka jadi baik kepada orang karena memang bukan umat pilihan, kelakuan mereka baik, mereka bisa menjadi anggota masyarakat kerajaan surga di langit baru, bumi baru. Beda dengan kita ya. Kalau kita anggota keluarga kerajaan Allah. Bukan hanya mengajak orang ke gereja supaya gereja rame, ya anggotanya banyak. Merebut orang dari gereja lain masuk gereja kita biar gereja kita banyak orang. Bukan itu, supaya dia diselamatkan. Kalau dia orang Kristen, saudara harus menunjukkan bahwa Kristen itu harus sempurna. Hidup saudara menjadi teladan, menjadi model. Dengan mana orang membentuk, membangun dirinya. Harus seperti ini nih gitu saudara. Beban terhadap jiwa-jiwa. Beriku beban dalam hatiku seperti beban di hatimu. Lalu yang ketiga, kalau orang bertemu dengan Tuhan, ini ciri yang paling jelas. Ia tidak merasa dunia ini rumahnya. Benar-benar tidak merasakan dunia ini rumahnya. Mulai ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, pulang ke surga. Makanya orang Kristen yang benar itu sungguh-sungguh tidak takut meninggal dunia. Itu ciri yang paling jelas yang bisa kita lihat dalam diri kita. Kalau kita masih takut mati, itu ada yang tidak beres, saudara.
Ya kita bukan mau mati buru-buru, ya bukan. Tapi kalau harus meninggal ya enggak apa-apa. Bukan hanya yakin masuk surga, tahu. Bakal masuk surga itu tahu. Karena perjumpaan dengan Tuhan. Jadi tidak untung-untungan, tidak kira-kira, tidak mudah-mudahan. Kalau kira-kira mudah-mudahan itu masih gambling, masih untung-untungan atau spekulasi ya, spekulasi. Makanya saudara kalau di gereja ini tidak bertambah merindukan Tuhan dan kerajaan sorga, saudara salah. Gereja ini selalu kok mengajarkan kita untuk berkemas-kemas. Tentu para pelayan-pelayannya juga harus belajar. Jangan sampai tidak, ya. Saya kan gembala senior, saya berjuang terus untuk menemukan hal-hal baru atau wilayah-wilayah baru dalam hidup kekristenan, supaya saya bisa membagi dan bisa menjadi teladan. Tentu orang yang mau bersama, ya. Kalau orang tidak mau ya terserah. Memandang kita negatif ya enggak apa-apa, udah. Kita tunggu di pengadilan saja. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dunia ini memang bukan rumah kita kok. Ya 70-100 tahun itu kan tidak lama dibanding dengan kekekalan waktu yang tiada berujung. Tidak ada ujungnya. Orang itu kalau di rumah duka saja baru mikir kematian dan kekekalan. Tapi waktu sehat, enggak mikir. Nah di gereja ini kita sering mendengar ya, tidak selalu ya, tapi sering mendengar soal kematian, langit baru, bumi baru ya. Sampai gembala saudara ini dicap, itu pendeta kok mati-mati melulu ngomongnya. Enggak mati-mati melulu. Enggak, sering memang, tapi enggak melulu. Lebay itu. Masa kita tiap hari ngomong mati melulu? Sakit jiwa kali. Enggak kok, betul enggak saudara? Tapi sering gitu. Untuk mengingatkan saudara. Aduh kalau sudah di rumah duka, bagaimana orang ditinggal meninggal nangis sampai, sampai peti mau ditutup saja enggak boleh. Aduh jangan. Loh bagaimana? Tukang tutup peti udah dipanggil, udah mau ngangkat, jangan. Sampai dipegang meronta-ronta gitu. Pernah saya dulu ya menghadiri orang yang itu mau tutup peti ya. Anaknya perempuan ya. Nangis saudara. Ini anak perempuan ya. Nangis. Paling kecil. Nangis. Akhirnya kokonya dia, ada engkoknya dia agak sakit ini. Mukulin dia, dipukuli itu anak, buak. Ini anggota remaja waktu itu. Iya saya kan naluri ketua remaja, saya lindungi dia. Saya dipukul. Akhirnya saya emosi, waktu masih muda. Lihat saya gitu jadi takut, muka saya kan juga kayak orang kerasukan. Dia saya lindungi, jangan gitu kok, jangan. Saya dipukul, buak, emosi saya. Lihat muka saya begini, takut ya. Dia lihat kayak preman gitu kan, mana kulitnya gelap lagi. Dia takut ya, akhirnya berhenti dia. Ini anak gadis ini, kalau sudah begitu baru ngeri kali. Terpisah itu mengerikan ya. Tapi di sini kan kita diajar bareng-bareng cari Tuhan.
Ya kan? Supaya pulang bersama. Amin. Supaya pulang bersama. Coba, kita kan udah bener nih gereja gitu loh. Nggak maksa orang kasih persembahan, maksa orang untuk hidup suci, mikirin langit baru, bumi baru. Kalau hanya berkat, mujizat, itu belum ukuran seseorang telah berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau 3 tadi, kelakuan yang unggul, yang suci, terbeban menolong orang lain untuk selamat, bukan hanya sekedar menolong memberi makan, ya pasti itu juga ya menolong orang yang mau sekolah. Lalu tidak takut meninggal. Kematian menjadi kesukaan. Sungguh. Dan ini baru ciri orang yang bertemu dengan Tuhan. Dan saudara di sekolah Rehobot ini supaya mencapai itu. Katakan amin. Supaya saudara nyampe. Kalau saudara mau tahu gereja yang benar dan tidak, cirinya ini. Ya. Kalau sudah khotbah begini, kita tidak bisa jual Tuhan. Tidak bisa. Kalau sudah begini kita nggak bisa jual Tuhan. Tidak bisa kita menjual Tuhan, tidak bisa. Mencari keuntungan di dalam pelayanan, tidak bisa. Gereja begini pasti pikirannya hanya mengasihi jemaat saja. Ya. Nanti kalau jemaat sudah dewasa, jemaat akan memberi persembahan dengan rela. Lalu gereja tidak menjadikan uang itu untuk membeli mobil pendeta. Saya pernah dikasih Camry hybrid. Camry hybrid ini yang ngasih pasti ikut denger. Tanya aja dia, Pak Kyong-Kyong, saya bilang saya sudah punya mobil, kasih tahu dia dijadiin uang saja. Gereja lebih butuh uang. Camry hybrid. Tanya Pak Cornelis Kyong. Dan pasti orang ini ikut dengar. Waktu itu harganya 800 sekian ya. 800 sekian ya kalau nggak salah. Jadi uangnya dikasih gereja. Bukan sok, saya cuma ingin meneguhkan bahwa yang saya katakan benar. Benar-benar dia membelikan mobil itu. Saya minta uangnya saja atau mobilnya dijual. Karena saya sudah punya mobil. Kalau sudah khotbah begini ini saudara, kita sudah tidak bisa pelayanan untuk dapat duit itu udah tidak kepikir. Kita butuh uang, betul butuh kendaraan, rumah dan lain-lain. Tapi kita udah nggak mikir, pasti Tuhan berkati kok. Ya. Oke, itu pesan Tuhan untuk saudara. Kalau hari Kamis ini saya sudah pulang dari luar, saya bisa khotbah ya. Tadi diumumkan Pak Sutardi ya. Saya sedang minta supaya pesawat saya dipercepat supaya saya bisa datang ke Gajah Mada ya. Kalau pesawat bisa di penerbangan jadwalnya bisa dipercepat, saya bisa datang ya. Saya lebih senang khotbah daripada di tempat lain. Amin, Tuhan berkati.